Dalam rapat dengar pendapat, RDP, pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakati Pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. DPR juga setuju tambahan anggaran untuk protokol COVID-19 untuk pelaksanaan tahapan Pilkada. Dikutip dari kpu.go.id, Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan 2020 resmi dibahas bersama Komisi 2 DPR dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Rabu, 27 Mei tahun 2020. Hasil dari rapat dengar pendapat, RDP, yang berlangsung sekitar 4 jam ini, pada akhirnya menyimpulkan 3 hal: menyetujui usulan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan 2020 di 9 Desember, menyetujui draft perubahan PKPU tahapan, program dan jadwal dan menyetujui adanya penambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita sepakat memilih opsi nomor 1 pemilihan di 9 Desember 2020. Dan tentu kita punya konsen yang sama, warga harus kita utamakan keselamatannya. Maka kita beri 2 syarat, tahapan harus dengan protokol ketat, maka penyelenggara harus terus koordinasi dengan gugus tugas dan tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan ini dan anggaran akan kita perhatikan dalam rapat berikutnya, kata Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat. Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman pada sesi pemaparan kembali menjelaskan, poin-poin perubahan dari draft PKPU tahapan, dilengkapi masukan-masukan yang telah dihimpun dari 2 proses yang berlangsung sebelumnya, yakni Focus Group Discussion, FGD, dengan uji publik. Dia juga menyampaikan bahwa draft PKPU tahapan, program dan jadwal yang baru telah disesuaikan dengan isi dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Pada pembahasan yang lain Arief Budiman menjelaskan langkah-langkah yang diambil lembaganya menyikapi pandemi coronavirus 2019, COVID-19, yang masih berlangsung hingga saat ini, dan berpotensi tetap ada hingga proses pemungutan suara pemilihan 2020. Langkah tersebut seperti menggelar pelantikan dan bimbingan teknis, BIMTEK, badan ad hoc, secara virtual, mengurangi interaksi secara langsung, selama proses pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, PPDP, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, atau mengatur jumlah undangan di setiap kegiatan tahapan pencalonan, yang biasanya dihadiri oleh tim, maupun pendukung pasangan calon dalam jumlah besar. Untuk tahap kampanye, khususnya debat terbuka antar pasangan calon, tetap dilaksanakan tanpa dihadiri pendukung. Penyebaran dan pemasangan bahan kampanye kepada umum dapat dilaksanakan, tapi dalam jumlah terbatas, dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk berkampanye menggunakan metode media sosial dan media daring, ucap Arief Budiman. Arief Budiman pada kesempatan itu juga mengusulkan penambahan anggaran untuk memenuhi logistik tambahan, atau berupa alat pelindung diri APD, bagi pemilih dan penyelenggara ad hoc di TPS sesuai protokol pencegahan COVID-19, mulai dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah, tisu hingga cairan disinfektan. Di akhir penyampaiannya membeber hasil dari rapat koordinasi, rakor, virtual yang dilakukan pihaknya, bersama jajaran KPU Provinsi Kip Aceh seluruh Indonesia pada 26 Mei 2020, yang menampung sejumlah fakta dan kondisi di daerah terkait penyelenggaraan pemilihan di masa COVID-19. Adapun kondisi tersebut seperti tertutupnya penambahan anggaran dari pemerintah daerah, karena ketiadaan anggaran, meningkatnya grafik data COVID-19, dan sulitnya melakukan penambahan TPS dalam rangka physical distancing. Merespon hal ini Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian memastikan akan segera melakukan pembicaraan lanjutan, bersama seluruh penyelenggara pemilihan 2020, dari pusat hingga daerah,
berikut kepala daerahnya untuk membahas terkait kesiapan penyelenggaraan. Dari pemerintah pusat sendiri, Tito Karnavian tegas mengatakan bahwa komitmen untuk mendukung pemilihan 2020, khususnya anggaran, tidak perlu dirisaukan. Hal ini juga diperkuat dengan komitmen Kementerian Keuangan, yang mengaku siap untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan selama terukur dan detail penganggarannya. Komunikasi dengan Kementerian Keuangan sangat cair, sebetulnya kebutuhannya berapa, ungkap Tito Karnavian.